Diduga seorang mahasiswa keracunan makanan, satu warung makan dirusak massa. Penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek melepas atlet wartawan ke Perwanas Malang. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 19 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Buntut seorang mahasiswa keracunan makanan akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa, sekelompok warga mengamuk melakukan pengerusakan warung makan dan memblokade akses jalan dengan membakar ban bekas pada Jumat malam 18 November 2022. Hingga Sabtu dini hari, kondisi keamanan di Jalan Pendidikan Kelurahan Malangkedi, Kota Sorong, Papua Barat sudah kembali kondusif pasca aksi pembakaran dan pengerusakan terhadap sebuah warung di jalan tersebut pada Jumat malam 18 November 2022. Ratusan anggota polisi dari Kepolisian Resort Sorong Kota yang mengamankan situasi sudah melakukan pembersihan berupa kayu dan dahan pohon yang digunakan massa untuk memblokade jalan dan juga sisa-sisa bakaran ban dan kayu di tengah jalan. Pengerusakan dan pembakaran ini terjadi akibat seorang mahasiswa UMS Sorong yang keracunan usai menyantap makanan yang disajikan di pelayan warung makan yang diduga sudah kadaluarsa. Mahasiswa tersebut kemudian dilarikan ke RSUD Selebi Solo, Kota Sorong. Mendengar ada mahasiswa yang keracunan, remaja dan pemuda di sekitar lokasi warung makan tersebut spontan merusak dan membakar warung makan tersebut dan juga beberapa kios di sekitarnya. Massa bahkan sempat memblokade Jalan Pendidikan. Bersih tegang dengan polisi meminta aparat mundur dan membiarkan aksi yang mereka lakukan. Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangin mengatakan pasca kejadian itu situasi di lokasi tempat kejadian mulai kondusif. Setelah polisi bernegosiasi dengan sekelompok pemuda agar masalah tersebut akan ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kejadian malam hari ini adanya mahasiswa makan di warung. Jadi awalnya makan di warung, ternyata informasinya ada indikasi makanan tersebut sudah melewati kadaluarsa, sehingga mahasiswa tersebut ke rumah sakit dan gatal-gatal. Itu aja untuk rumah sakitnya. Dari imbasnya itu terjadi pengerusakan di warung tersebut. Setelah itu pengerusakan dan kita negosiasi untuk mereka minta untuk transparan proses kasusnya, masalah makanan tersebut. Untuk kondisi korban sendiri sekarang korban saat ini tadi sehat dan sudah bisa beraktivitas dan sudah ditangani oleh dokter di rumah sakit. Untuk mencegah aksi serupa, puluhan anggota polisi disiagakan di sekitar lokasi. Warga yang akan melintas di Jalan Pendidikan diminta mencari alternatif jalan lain. Sementara mahasiswa yang keracunan kini kondisinya semakin membaik dan sudah bisa beraktivitas dalam perawatan dokter RSUD Selebi Solo. Sementara itu, penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga mendampingi Kapolresta Sorong menghimbau agar masyarakat tetap menjaga keamanan di Kota Sorong. Dan pada saat ini kita lihat bahwa mereka sudah kembali dan mungkin tidak ada korban dari peristiwa yang mungkin karena emosi mereka, karena saudara mereka ini ya, tetapi sudah diberikan pemahaman yang baik. Kami berharap bahwa kita tetap, saya sebagai penjabat wali kota bertanggung jawab dan berharap untuk mari masyarakat kita menjaga situasi keamanan kondusif di Kota Sorong. Kita jadikan Kota Sorong jadi kota yang aman. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Bupati Manokwari Hermus Indo Jumat pagi meninjau langsung penertiban lapak liar di sepanjang jalan lingkar Pasar Wosi. Dalam kunjungan tersebut, Bupati meminta seluruh lapak liar harus dibersihkan demi penataan Pasar Wosi yang lebih baik. Di pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan penertiban lapak dan bangunan liar yang dibangun oleh pedagang di sepanjang jalan lingkar Pasar Wosi serta areal parkiran.
Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan BPBD yang disaksikan langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo yang didampingi Asisten 1 Setda Manokwari dan Kepala BPBD Manokwari. Selain menyaksikan langsung proses pembongkaran bangunan dan lapak liar, Bupati juga melihat kondisi terkini pasar darurat yang dibangun. Tujuan untuk dua hal. Yang pertama, kita ingin menertibkan seluruh bangunan liar yang mengitari Pasar Wosi dan menciptakan ketidaknyamanan ya bagi seluruh pengunjung Pasar Wosi yang hendak berbelanja, tetapi juga memakai kendaraan ya untuk parkir dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita berharap tercipta ketertiban ya di sekitar Pasar Wosi. Penertiban bangunan liar yang dilakukan pemerintah daerah juga bertujuan agar pasar sementara yang akan dibangun oleh pedagang dan didukung oleh lingkungan yang bersih. Pemda ingin aktivitas pasar harus berjalan dengan tertib, yang mana semua pedagang di sepanjang jalan lingkar dan areal parkiran harus berjualan di pasar yang telah Pemda siapkan. Pasar sementara atau pasar darurat yang sudah dibangun oleh Dinas Perindakop telah selesai, dan kita berharap pasar sementara yang sudah dibangun ini harus dilengkapi dengan atau didukung oleh lingkungan yang sehat ya. Didukung oleh lingkungan yang sehat. Nah, sehingga hari ini kita berkunjung untuk memastikan kesiapan dari Pasar Wosi, dan kita pastikan untuk kemudian para pedagang yang selama ini terdampak kebakaran di Pasar Wosi segera kita tempatkan ya. Pemerintah ingin seluruh aktivitas perekonomian di Pasar Wosi didukung dengan lingkungan yang bersih serta higienis dan juga nyaman selama berada di lingkungan pasar. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seluruh kontingen atlet wartawan PWI Papua Barat yang akan berkompetisi di Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas 2022 di Malang, Jawa Timur dilepas oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan C. Sangkek yang berlangsung Jumat 18 November 2022. Dalam kesempatan ini, Dan C. Sangkek berpesan agar tidak hanya ikut serta saja, tapi juga bisa diskusi dan bertukar informasi tentang daerahnya masing-masing. Sebagaimana ajang Perwanas yang diadakan setiap 3 tahun sekali ini hendaknya dapat lebih menumbuhkan dan membangun semangat kebersamaan. Dapat mempererat keteguhan komponen pers untuk tetap komit dan menjunjung tinggi etika profesionalisme pers Indonesia. PWI juga diharapkan dapat menjadikan Perwanas tahun 2022 sebagai wadah bertukar pikiran selama wartawan Indonesia dalam menyikapi berbagai isu, baik nasional, regional maupun internasional. Setiap 3 tahun sekali, ya tadi Pak Kepala PWI, Ketua PWI, 2 kali ini 3 tahun sekali ya. 3 tahun sekali, ini hendaknya dapat lebih menumbuhkan dan membangun semangat kebersamaan, dapat mempererat keteguhan komponen pers untuk tetap komit dan menjunjung tinggi etika profesionalisme pers Indonesia. PWI juga diharapkan dapat menjadikan Perwanas 13 ya, Perwanas 13 tahun 2022 sebagai wadah bertukar pikir sesama wartawan Indonesia dalam menyikapi berbagai isu baik nasional, regional maupun internasional. Menyadari bahwa bagi tim kontingen yang ikut berlaga pada perhelatan Perwanas tahun ini, tanggung jawab yang akan diberikan bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Tapi yakinlah siapa yang bersungguh-sungguh maka dengan mudah akan mencapai tujuan. Manfaatkan kesempatan ini sebagai jalan untuk meraih prestasi dalam bidang olahraga. Bahwa bagi kontingen yang ikut berlaga pada perhelatan Perwanas tahun ini, tanggung jawab yang diberikan bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Tapi yakinlah siapa yang bersungguh-sungguh maka dengan mudah akan mencapai tujuan. Manfaatkan kesempatan ini sebagai jalan untuk meraih prestasi dalam bidang olahraga. Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Busta menyebutkan agenda Perwanas ini dilaksanakan 2 tahun sekali dan merupakan agenda rutin.
Bahkan sejarah pembentukan KONI pusat adalah dari Siwo pusat. Itu membuktikan bahwa sampai hari ini Perwanas masih ada dan selalu mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON di Indonesia. Ini sebenarnya 2 tahun sekali, itu agenda rutin, bahkan sejarah pembentukan KONI pusat itu adalah dari Siwo pusat. Jadi sejarah membuktikan bahwa sampai hari ini Perwanas itu masih ada dan biasanya itu mengikuti pelaksanaan PON. Jadi kalau bukan pertama uji TC ataupun nanti setelah PON, biasanya begitu. Cuma kemarin pada saat pelaksanaan PON di Jayapura mungkin kondisi COVID itu yang membuat pelaksanaan juga sempat diagendakan di Jatim, dan Ibu Khofifah, Ibu Gubernur sendiri ingin ditarik ke Jakarta, tetapi Ibu Khofifah bilang tidak, kami minta waktu untuk 2023 kami sebagai tuan rumah. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Gerakan Ketahanan Pangan pada Kebun Lahan Sumber Pangan Provinsi Papua Barat, Dinas Sosial Provinsi Papua Barat menggunakan pola tanam tumpang sari dengan jenis pangan yang ditanam adalah jagung dan juga keladi. Mari kita berikan tepuk tangan yang Bertempat di Kebun Lahan Sumber Pangan Provinsi Papua Barat di Distrik Manokwari Timur, di atas lahan seluas 43 hektar, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kebun, telah membuka lahan dan dikelola oleh setiap OPD yang sudah diberikan. Dengan jenis tanaman yang akan ditanam berupa jagung, bawang, rica, tomat, dan juga umbi-umbian. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Lazarus Indo saat diwawancarai mengatakan, lahan yang dikelola Dinas Sosial 25 x 25 meter persegi, dan saat ini proses pembersihan telah dilakukan, dan pola tanam yang dipakai yaitu tumpang sari, yaitu semua komoditi ditanam dalam lahan tersebut, seperti jagung, keladi, singkong, rica, tomat, dan petatas dengan sistem tanpa olah tanah. Dinas Sosial Provinsi Papua Barat mendapatkan alokasi 0,25 hektar. 0,20 hektar dengan kami sudah mulai dengan land clearing, lalu sudah mulai pembersihan, lalu pembakaran, lalu kita sudah mulai menanami. Kita gunakan pola tanam tumpang sari. Tumpang sari berarti semua komoditi yang akan ada di dalam. Seperti yang pertama adalah komoditi jagung, jagung atau semais. Kemudian komoditi keladi, ini masuk dalam non-identifikasi, keladi atau kalakasio, kemudian singkong atau manhiur putilisima, lalu rica, tomat, kemudian petatas atau hipomea petatas. Lebih lanjut disampaikan, proses penanaman tidak perlu dilakukan pengelolaan lahan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan tanah yang berbatuan, sehingga proses yang dilakukan hanya pembersihan dan penanaman. Dan pastinya ke depan hasilnya akan lebih baik daripada lahan yang dikelola. Tidak perlu olah, tidak tanpa olah tanah, langsung supaya bagus. Ya, tanam nanti akan kelihatan pada akan keberhasilan atau tumbuhnya nanti. Tapi kalau orang olah tanah nanti lihat saya nanti banyak yang gagal tumbuh nanti. Ya, karena kita di sini kan orang pertanian semua. Saya sendiri orang pertanian, saya punya beberapa kepala bidang, orang pertanian semua. Ini sosial, tapi orang pertanian semua kumpul sosial, jadi kami sudah punya. Dengan adanya pengelolaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, diharapkan masyarakat di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, dapat memanfaatkan lahan tidur yang berada di sekitar masyarakat, agar dapat menghasilkan komoditi pangan lokal yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Dinas Sosial Provinsi Papua Barat telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar pengelolaan Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari dapat diserahkan ke Provinsi Papua Barat agar tanggung jawab penuh dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Lazarus Indo karena usulannya sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia agar status pengelolaan Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari dapat dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial Lazarus Indo mengatakan saat ini ada sekitar 93 makam pahlawan yang ada di dalam Taman Makam Pahlawan. Namun dari semua makam yang terdata namanya baru sekitar 20 makam. Saat ini, Dinas Sosial Papua Barat sedang mengajukan rancangan peraturan gubernur dengan harapan status Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari akan naik dari kabupaten menjadi provinsi dalam hal pengelolaannya. Ditambahkan proses renovasi dan juga biaya honor serta pelaksanaan event Hari Besar Nasional, semuanya masih tanggungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Terutama dia punya daftar pahlawan yang sudah gugur mulai dari pertama, karena ada sekitar 93 pahlawan yang ada di bagian depan itu ada namanya belum ditemukan. Yang ditemukan baru sekitar 20 yang dari 93 ini, karena buku yang dari Kabupaten Manokwari waktu itu sudah diserahkan tapi lagi tercecer karena pergantian pejabat yang sudah ada di Kabupaten Manokwari. Tapi ke depan kami akan benahi. Saat ini perlu ketahui bahwa dengan TNI, Polri, dengan Dinas Sosial Provinsi Papua Barat kita sudah bersinergi kuat dan kita sudah diskusi dan bahas barang itu. Walaupun sekarang status Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari masih dikelola Pemda Kabupaten Manokwari, namun dukungan dari semua pihak diharapkan terus dilakukan sehingga status Taman Makam Pahlawan dapat naik ke tingkat provinsi. Dinas Sosial sebagai leading sektor dari pemerintah karena urus kepahlawanan itu ada di bawah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial dan di Provinsi Papua Barat hari ini diperingati secara baik. Kemudian ini pun bersinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat bersama dengan TNI Polri. TNI Polri di mana TMP Manokwari walaupun dia belum naik status ya dari kabupaten ke provinsi bahkan jadi TMP nasional, tapi sampai ke level itu karena dukungan dari semua elemen tadi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau Jumat pagi resmi melantik Kepala Bapeda Papua Barat dan C. Sangeng sebagai penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat. Paulus Waterpau berharap kapasitas dan komunikasi harus terus dibangun dalam pembangunan dalam kelembagaan di Provinsi Papua Barat. Jumat 18 November 2022, penjabat Gubernur Papua Barat melantik penjabat Sekda Papua Barat yang dihadiri Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, serta keluarga yang berlangsung di Auditorium PKK Pemprov Papua Barat. Berdasarkan SK Mendagri nomor 100.2/100.6/8112/SJ tanggal 11 November tahun 2022 dan SK Gubernur Papua Barat nomor .2/212.2/900/GPB/11 Romawi/2022. Dan C. Sangkek ditunjuk Mendagri sebagai PJ Sekda Papua Barat tentang penunjukan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat tanggal 14 November 2022. Penunjukan pejabat Sekda ini berlaku selama 6 bulan sejak pelantikan sampai dengan dilantiknya Sekda definitif. Paulus Waterpau dalam sambutannya mengatakan, saat ini Provinsi Papua Barat membutuhkan pengegaran di organisasi sebagai penjabat gubernur dievaluasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dihimbau kepada seluruh pimpinan OPD untuk bekerja dengan baik agar proses evaluasi juga akan dilakukan oleh penjabat Gubernur Papua Barat.
tahun, tetapi juga setiap 3 bulan dievaluasi oleh Bapak Menteri dan tim yang sudah dibentuk. Minggu lalu saya dari sana harus ada Bapak Dirjen Kepdagri dan tim evaluasi dari paparan selama 3 bulan ini apa saja pekerjaannya yang sudah kita lakukan. Hal lain yang ditegaskan kepada penjabat Sekda dan juga seluruh pimpinan OPD agar meningkatkan pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat dan juga di kabupaten kota. Karena saat ini sayur mayur, ikan dan juga bahan pokok lainnya kita masih datangkan dari luar Papua Barat. Bagaimana menambah pendapatan daerah? Pendapatan daerah provinsi, pendapatan daerah kabupaten masih minim, kecil. Kita orang bisa begini ini karena transfer pusat, dana transfer pusat. Jangan-jangan nanti besok sagu kita datangkan dari Bangka Belitung. Kabupaten apa itu yang terkenal sekarang sebagai penghasil sagu terbesar? Paulus Waterpauw mengingatkan supaya pimpinan organisasi perangkat daerah harus bekerja dengan jujur tanpa mementingkan kepentingan pribadi, harus loyal terhadap pimpinan dan melihat kepentingan rakyat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. 2, 3. Saudara Bupati Manokwari Hermus Indo Jumat pagi dalam kunjungan kerjanya di Pasar Wosi didatangi oleh salah satu pemilik hak ulayat yang meminta Bupati untuk segera menyelesaikan persoalan ganti rugi. Kepada pemilik hak ulayat, Hermus Indo menegaskan semuanya sedang dalam proses secara aturan. Untuk itu jangan ada lagi pemalangan di lingkungan Pasar Wosi. Iya, ulayat, tapi kita sudah bicara. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak di kota ini. Itu diatur. Bupati Hermus Indo, Jumat pagi saat mengunjungi pembongkaran Wosi, ditemui oleh pemilik hak ulayat yang meminta Bupati untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan Pasar Wosi. Apabila Pemda tidak mengindahkan, maka mereka mengancam melakukan pemalangan. Hal ini sontak membuat Bupati marah kepada salah satu pemilik hak ulayat. Bupati jelaskan apa yang Pemda lakukan semua demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Lebih lagi, memasuki bulan Desember, pasar akan menjadi fasilitas perekonomian yang sangat dibutuhkan. Kepada wartawan, usai melakukan peninjauan, Bupati menjelaskan masalah hak ulayat bukan masalah yang baru, namun persoalan dari kepemimpinan sebelumnya, sehingga bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Dengan hak ulayat dari Pasar Wosi ini, karena ini persoalan yang ditinggalkan oleh para pemimpin daerah dari kabupaten ini sebelumnya. Dan tentu masalah ini sedikit rumit dan kita juga harus bertindak hati-hati di dalam menyelesaikan hak ulayat di sini dengan menggunakan keuangan negara. Nah, karena itu kita pastikan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan juga kita juga jajaki sejauh mana tuntutan dan juga aspirasi dari masyarakat. Lalu kemudian kita harmonisasikan dan kita coba rapatkan dan kita mencari solusi. Dengan tegas Bupati sampaikan agar tidak ada pemalangan dan pemblokiran oleh pemilik hak ulayat karena pasar menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Persoalan hak ulayat akan diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu, Bupati juga sampaikan setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Dari berita di Pasar Wosi, kita beralih ke berita di Pasar Sanggeng, Saudara. Pasar Sanggeng yang telah ada 30 tahun lebih sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Manokwari dan kabupaten sekitar, sehingga Pemda mengutamakan pembangunan Pasar Sanggeng menjadi pasar modern, menjadi bagian dari komitmen Pemda membangun kehidupan masyarakat. Tuhan menciptakan Pasar Sanggeng sebagai salah satu fasilitas pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat dan juga pedagang, namun berguna juga bagi masyarakat dan pedagang dari kabupaten sekitar.
Bupati Manokwari Hermus Indo kepada warga dan pedagang yang hadir pada seremonial pembangunan pasar sementara menyampaikan pembangunan pasar yang akan dilakukan pada Januari 2023 merupakan bukti komitmen pemerintah membangun kehidupan masyarakat. Selain itu, Pemda ingin mengembalikan Sanggeng sebagai pusat perdagangan. Tentu Manokwari ini dalam bahasa Biak dikatakan kampung lama. Ya. Dan sebagai kota sulung, kota ini juga saya kira sudah sangat tua dan sudah keriput-keriput banyak. Ya. Sehingga mau tidak mau hari ini kita bawa dia ke salon begitu supaya Manokwari ini dia cantik dan diminati oleh banyak orang. Pembangunan pasar sementara yang akan dibangun di 4 titik yakni Jalan Percetakan Sanggeng, Borobudur dan Bumi Marina. Hal ini harus ada dukungan dari masyarakat dan juga pedagang. Karena hajat hidup orang banyak itu ada di pasar. Jadi, orang mau makan, orang mau pakai, orang mau apa saja, ya mesti harus ke pasar. Jadi kalau kita bangun pasar bagus, yang menikmati pasar kan tidak hanya para pedagang, tapi seluruh masyarakat di kabupaten ini. Membangun pasar, walaupun kita tidak memberikan uang 1-2 rupiah ke masing-masing, tapi pasar ini dinikmati oleh seluruh masyarakat, anak kecil sampai dengan orang tua, semua menikmati pasar. Setuju kan? Iya, karena itu kalau kita punya uang, ya saya lebih setuju kita bangun hal-hal yang besar, yang dinikmati oleh semua orang. Dengan dibangunnya Pasar Sanggeng sebagai pasar modern, maka Bupati berharap ke depannya pasar ini menjadi milik bersama dan dijaga secara bersama-sama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, guna pembangunan Pasar Sanggeng menjadi pasar modern yang dimulai pada bulan Januari tahun 2023, untuk itu dalam waktu 1 bulan lebih Pemda siap bangun pasar sementara dengan jumlah los 769 bagi pedagang pasar. Pasar Sanggeng sebagai pasar utama yang memiliki peran serta fungsi strategis dalam pembangunan daerah terutama ekonomi rakyat sudah saatnya dirubah menjadi pasar modern. Sebab pasar yang dibangun sejak akhir tahun 80-an ini tidak mengalami perubahan, namun kian memprihatinkan. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Perindakop dan UMKM sedang melakukan pembangunan pasar sementara agar para pedagang dapat direlokasi. Sehingga di awal tahun 2023 pembangunan pasar modern 4 lantai dengan dana sebesar 180 miliar rupiah melalui Kementerian PUPR dapat direalisasikan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Manokwari dalam laporannya pada Kamis kemarin dalam acara seremonial pembangunan pasar sementara bagi pedagang Pasar Sanggeng. Terkait dengan pembangunan pasar itu, maka hari ini pemerintah berkewajiban menyiapkan lahan sementara atau pasar sementara dengan fasilitas sementara yang akan disediakan bagi Bapak Ibu para pedagang yang ada di Pasar Sanggeng. Di lokasi pertama yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari itu bertempat di Jalan Percetakan. Lokasi itu full berisi 143 kios dengan ukuran bervariasi mulai dari 3x4, 3x3 dan 2x2 sebanyak 143 kios. Selain 3 lokasi tersebut, Yan Ayomi menyampaikan demi memudahkan penjual dari daerah Pantura dan Kelurahan Amban, maka Pemda juga siap membangun pasar sementara di Bumi Marina Amban. Selain memudahkan penjual, hal ini tentu bertujuan agar adanya pelayanan pasar bagi masyarakat di wilayah Amban, Bumi Marina dan juga wilayah Manokwari Utara. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Ratusan personil TNI Angkatan Laut Kormada 3 melaksanakan latihan operasi pengamanan objek vital nasional dengan skenario penyelamatan sandera dan mengamankan kapal tanker dari potensi ancaman dibajak. Berikut informasinya untuk Anda.
Operasi latihan pengamanan objek vital dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah dengan dilakukan apel gelar pasukan bertempat di Dermaga Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 17 November 2022. Adapun lokasi latihan pengamanan objek vital nasional strategis dilaksanakan di area PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 7, Kasim Sorong, yang berada di selatan Mako Koarmada 3, Katapop. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah mengatakan, kegiatan latihan ini sejalan dengan perintah harian dan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman sesuai dengan mengutamakan zero accident. Hari ini kita melaksanakan gelar pasukan, pengecekan pasukan juga, dalam rangka untuk melaksanakan latihan operasi pengamanan objek vital nasional strategis di wilayah Koarmada 3. Hal ini sudah sesuai dengan berita Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Laksamana TNI Yudo Margono, SEMM, diberitakan kita untuk meningkatkan kesiapan untuk pengamanan objek vital nasional strategis khususnya di wilayah Papua Barat dan juga seluruh di wilayah jajaran Koarmada 3 dengan skenario latihan pengamanan objek vital nasional yaitu Kilang Pertamina International Refinery Unit 7 ya, di Kasim. Prajurit yang terlibat latihan sebanyak 433 orang dengan melibatkan prajurit Koarmada 3, Gus Kamla, Koarmada 3, Lantamal 14 Sorong, dan prajurit. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi berikut mengenai pendidikan di Papua Barat. Menindaklanjuti masalah pendidikan di Papua Barat, terutama bagi anak putus sekolah, Polda Papua Barat mengundang para tokoh gereja di Kabupaten Manokwari guna bersama-sama membicarakan masalah anak putus sekolah di Papua Barat yang kini sedang digiatkan oleh Polda. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pienemo Polda Papua Barat dihadiri puluhan hamba Tuhan dari setiap denominasi gereja yang ada di Papua Barat. Orang nomor 1 di Polda Papua Barat itu merasa sedih dengan kondisi pendidikan di Papua Barat, di mana di luar sana ribuan anak putus sekolah tanpa adanya pendidikan dan perhatian yang pasti dari pihak terkait. Di hadapan para hamba Tuhan, Kapolda Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, Polda Papua Barat hanya bisa berbuat sedikit dan tidak banyak yang dapat dilakukan. Menurutnya, dukungan itu harus datang juga dari hamba-hamba Tuhan dengan melihat kondisi pendidikan hari ini, di mana jumlah angka putus sekolah di Papua Barat tercatat ada 70.000 anak putus sekolah. Ditegaskan Kapolda bagaimana mau bangun Papua menjadi lebih baik, sedangkan anak-anak kita tidak sekolah. Karena transformasi perubahan mindset kemajuan itu diteliti seluruh dunia, yaitu melalui pendidikan yang memang dikeroyok bersama-sama pihak terkait dan juga ikut di dalamnya ada gereja maupun masjid, sehingga pendidikan bisa berjalan. Dari gereja juga. Jadi kami hanya bisa berbuat sedikit. Nah, kalau dengan bapak-bapak dan ibu bisa membantu, maka ini saya kira akan kita bisa kurangi dari jumlah hampir 70.000 anak putus sekolah di seluruh Papua Barat ya. 70.000 ini besar, sangat besar. Berarti rata-rata anak putus sekolah, rata-rata. Jadi bagaimana kita mau membangun Papua menjadi Papua yang bagus, yang baik, kalau anak-anaknya tidak sekolah? Transformasi perubahan mindset dan kemajuan itu di seluruh dunia diteliti adalah melalui pendidikan yang paling cepat. Begitu banyak informasi bahwa angka putus sekolah di Papua Barat sangat banyak dan kepedulian Polda Papua Barat membuka rumah belajar bagi anak-anak ini patut diapresiasi. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat Pendeta Serli Parinusa menyampaikan terima kasihnya kepada Polda Papua Barat yang tidak hanya mengurus masalah hukum, namun kepolisian telah melangkah lebih jauh melihat masalah-masalah kemanusiaan. Ibadah, tapi kita menyentuh kebutuhan manusia yang paling mendasar, dan karena kalau kita tidak lakukan, kita berdosa kepada Tuhan.
sebelum saya akan beri kesempatan karena Bapak Kapolda di tengah-tengah kita, tentu ada beberapa pimpinan gereja yang notabene anggota jemaatnya besar. Tadi saya di WA oleh KSP, ya KSP ini adalah staf kepresidenan, dan menanyakan gereja-gereja yang besar di Papua dan Papua Barat ini gereja mana saja. Lalu saya memberikan data dan saya katakan ini belum akurat Pak, karena kita sendiri belum menghimpun data dari semua gereja, tapi nama-nama yang saya bisa sampaikan yang besar ada di Papua ini, GKI di Tanah Papua, GIDI, kemudian juga GPKAI, ada sekitar 8 yang saya memberi masukan kepada KSP. 17 formulir yang kami edarkan itu ada 514 yang mengisi, tapi sampai pada tingkat sekolah itu tinggal 184. Nah, 184 anak ini itu kami bina di 4 tempat. Jadi satu kelompok itu ada di RW 04 Sanggeng di rumahnya Bapak Inan Kombu. Terus kelompok berikut itu ada di rumah Mama Berta Wagai di Fani di Pantai. Terus kelompok paket paket B itu ada di SMP Negeri 2 dan dibina dididik langsung oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 bersama guru-guru yang ada di situ. Kelompok 3 paket C itu ada di SMA Negeri 1. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Ketua Dewan Adat Pegunungan Arfak Goliat Menggesuk turut mendukung ketegasan Bupati soal kehadiran pegawai negeri di Kabupaten Pegunungan Arfak yang selama ini jarang berada di tempat tugas. Yang datang berarti merayap. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Adat Kabupaten Pegunungan Arfak Goliat Menggesuk usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Arfak yang ke-10 tahun di Anggi. Menurutnya, tempat tugas para ASN tersebut adalah di Kabupaten Pegunungan Arfak, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di 10 distrik di wilayah Pegunungan Arfak boleh berjalan dengan maksimal. Bahkan semua kantor perwakilan di Manokwari sudah harus ditutup dan harus dipusatkan di ibu kota Kabupaten Pegunungan Arfak. Pegawai yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak katanya baru saja mereka menjalankan. Saya imbau untuk mereka harus bisa dipegang. Mereka tidak boleh turun di kota. Saya ada yang tegas. Pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Pegunungan mereka harus bisa dipegang. Jangan mereka turun. Hari ini mereka naik, besok turun. Atau sebentar juga turun. Tempat mereka ada, kebun mereka ada dipegang. Kenapa mereka turun di kota? Manokwari tidak ada pekerjaan. Dan saya imbau untuk semua sekretariat yang ada di Kabupaten Manokwari itu segera dibubarkan. Kita akan bikin kerja dipegang. Pegawai yang baru ini, mereka tahu kerjanya di mana. Mereka saya ikuti selama ini mereka datang cuma berdiri nonton, pakai pakaian dan rapi tidak kerja. Selain menyoroti kehadiran para ASN, Ketua Dewan Adat juga menyoroti kehadiran dan kinerja para anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak yang dinilai tidak fokus bekerja di Kabupaten Pegunungan Arfak dalam menerima aspirasi masyarakat. Fokus untuk kerja dipegang untuk siap menerima aspirasi masyarakat di mana. Masyarakat datang di kantor, tujuan masyarakat di dewan untuk duduk di tempat untuk menerima aspirasi masyarakat. Selama ini kita ikuti nama kantor saja. Setiap sidang baru mereka datang kemarin di sidang. Kantor bisa ambil. Jika selama ini banyak ASN yang mengeluh soal tidak adanya tempat tinggal yang disediakan pemerintah daerah, Ketua Dewan menyarankan agar rumah-rumah masyarakat bisa disewakan kepada para ASN agar tidak ada lagi pegawai yang mengeluh soal tempat tinggal. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni menargetkan pada tahun 2023 angka stunting dapat diturunkan mencapai 4%. Oleh karena itu, seluruh OPD teknis diarahkan untuk serius menjabarkan target tersebut dalam program kerja tahun mendatang. Hal ini ditegaskan PLT Sekda Teluk Bintuni, Frans Nikolak Awak, saat membuka kegiatan pertemuan rembuk stunting Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022 di Gedung Women and Child Center Kamis kemarin. PLT Sekda menjelaskan pentingnya keseriusan seluruh pihak terutama jajaran pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting. Dikarenakan stunting merupakan telah menjadi isu pembangunan strategis yang mesti disikapi secara masif. Sebab PLT Sekda menerangkan bahwa stunting sudah menjadi rahasia umum bahwa anak dengan stunting tidak akan bertumbuh secara normal, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas hidup anak khususnya dalam dunia pendidikan. Pencegahan stunting sangat penting dilakukan melalui dua intervensi, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Oleh karena itu, upaya penurunan dan pencegahan stunting akan efektif jika intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen dan terintegrasi oleh semua unsur baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Prevalensi stunting dapat terjadi berdasarkan data SSGI dan survei status gizi Indonesia yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 yaitu 27,5%. PLT Sekda kembali mengingatkan masalah stunting apabila tidak disikapi serius, maka cita-cita pembangunan yang diharapkan tidak akan tercapai secara maksimal. Khususnya mengenai pembangunan sumber daya manusia, PLT Sekda menghimbau kepada seluruh jajarannya agar mulai sekarang bersinergi mencetuskan konsep tentang pencegahan stunting. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna mengevaluasi program kerja pengurus daerah periode 2018-2022 dan sekaligus memilih dan menetapkan struktur pengurus daerah yang baru periode 2022-2024, Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci menggelar persidangan ilahi yang melibatkan pengurus GPI Jalan Suci Pusat dan 18 cabang dari seluruh kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Sebanyak 346 peserta yang terdiri dari pengurus Sinode Pusat Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci, perwakilan 18 cabang 6 ranting dari semua kabupaten dan kota di tanah Papua, mengikuti persidangan ilahi, daerah dan seminar rohani yang berlangsung selama 2 hari di Gedung Sentrum Dolfinus Salosa, Jalan Danau Tinggi Rufai, Kota Sorong, Papua Barat, Kamis 17 November 2022. Persidangan ilahi daerah dan seminar rohani dibuka dengan resmi Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat, Edward Doan Siba, mewakili penjabat Gubernur Papua Barat. Usai membuka kegiatan tersebut, dilanjutkan dengan penyamatan tanda peserta kepada perwakilan sidang oleh Kepala Biro Kesra dan penjabat Bupati Sorong, Jan Pitmoso. Pelaksanaan persidangan ilahi sesuai hasil rekomendasi Rakerda kedua GPI Jalan Suci Setanah Papua di Kabupaten Manokwari tanggal 27 sampai 30 April 2021. Persidangan ilahi daerah dilakukan untuk mengevaluasi program kerja pengurus daerah periode 2018-2022 dan sekaligus memilih dan menetapkan struktur pengurus daerah yang baru periode 2022-2024. Selain itu, seminar rohani yang dilaksanakan dengan tujuan pencerahan rohani kepada unsur pemimpin yang melibatkan hamba Tuhan, penatua, pendoa syafaat, diakonia, pemuda dan para pemusik.
Ketua Daerah GPI Jalan Suci, Simon Sentuf mengatakan, saat ini pengurus cabang GPI Jalan Suci baru disahkan yaitu Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong, yang sebelumnya ada 18 cabang sudah bertambah menjadi 22 cabang di tanah Papua. Saya selaku Ketua Daerah bersama-sama dengan seluruh jajaran pengurus daerah di tanah Papua ini, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pengurus cabang yang terdiri dari 22 cabang. Lupa karena ada 2 kabupaten yang baru disahkan kemarin, yaitu Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong. Jadi semua dari 18 itu sudah bertambah menjadi 20 cabang di tanah Papua. Sementara itu, penjabat Bupati Sorong Jan Pit Moso dalam sambutannya berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti persidangan ilahi agar mengikuti secara baik, karena forum ini untuk berdiskusi untuk melihat 4 tahun perjalanan pelayanan. Karena forum ini untuk berdiskusi untuk melihat 4 tahun perjalanan pelayanan dan menata kembali organisasi gereja GPI Jalan Suci untuk menuju gereja yang modern. Persidangan ilahi ini adalah forum diskusi untuk melihat 4 tahun perjalanan pelayanan dan menata kembali organisasi gereja GPI Jalan Suci dan membahas program pelayanan gereja untuk menuju gereja yang modern. Gereja kabaran menuju Jalan Suci boleh tertutup, tapi tubuh Kristus harus diberitakan dari orang ke orang, dari suku ke suku, dari bangsa ke bangsa, sampai kesudahan segala sesuatu. Kemuliaan Tuhan terbit atas Sion dan Yerusalem, lalu sempurna. Usai rangkaian pembukaan, dilanjutkan dengan persidangan yang akan berlangsung selama 2 hari. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional tahun 2022, Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat uji tanding persahabatan futsal bersama Humas Polda Papua Barat di lapangan Awin Futsal Kamis 17 November 2022 kemarin. Hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan mitra PWI Papua Barat, yaitu Humas Polda Papua Barat, melalui pertandingan futsal sebelum keberangkatan kontingen PWI Papua Barat menuju Malang, Jawa Timur pada tanggal 19 sampai 20 November 2022. Pertandingan futsal yang berlangsung selama 1 jam ini berakhir dengan skor 17-15 untuk kemenangan tim PWI Papua Barat. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, melalui Kompol Resti Arini selaku PS Kasubit Multimedia Bid Humas, disampaikan oleh Bribka Hamsa mengatakan bahwa pertandingan persahabatan bersama tim futsal PWI Papua Barat menjadi laga uji jelang Perwanas 2022. Kami di Humas Papua Barat mendukung kontingen PWI Papua Barat dalam event Perwanas 2022. Sementara itu, Sekretaris PWI Papua Barat, Matias Renyaan, mengucapkan terima kasih atas dukungan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi M. Silitonga, serta Kabid Humas, Kombes Pol Adam Erwindi yang telah memberikan dukungan kepada kontingen Perwanas PWI Papua Barat. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 19 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.